Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fitrianingsi Abdul Aziz, NIM 1841007. Saya dari kampus IAIN Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari Etika Bisnis Islami, dan saya akan menjelaskan pengertian konsumsi Islami itu seperti apa. Pengertian konsumsi Islami: konsumsi adalah kegiatan, pemanfaatan, penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hajat dan kepuasan kemanfaatan. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Dalam Al-Quran, ajaran tentang konsumsi dapat diambil dari kata kulu dan ishrabu. Terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah kulu washrabu sebanyak 6 kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi belum termasuk derivasi dari akar kata akala dan syara'a selain fi'il amar di atas sejumlah 27 kali. Secara bahasa, konsumsi berasal dari bahasa Belanda konsumti, yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda. Barang, dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah individu atau kelompok pengguna barang atau jasa. Jika pembelian ditujukan untuk dijual, maka ia disebut distributor. Kaitannya dengan konsumsi atau makan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan atau inginkan manusia tentu tidak lepas dari sebagaimana kata ta'am dalam Al-Quran. Kata ini dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Quran sebanyak 48 kali, yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan konsumsi. Belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosakata selainnya. Perhatian Al-Quran tentang konsumsi makanan sedemikian besar sampai terulang terus-menerus dengan memerintahkan untuk makan atau menyebut mengkonsumsi. Itu dijelaskan dalam Quraisy bab 1997. Dalam tulisan Alif Pujiono dalam jurnal Dinamika Pembangunan, dijelaskan juga tentang pengertian umum penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam tulisan itu dijelaskan bahwa konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang atau harta. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarganya, dan orang paling dekat di sekitarnya. Walaupun demikian, konsumsi Islami tidak mengharuskan seseorang melampaui batas untuk kepentingan
untuk kepentingan konsumsi. Dasarnya seperti mencuri atau merampok. Konsumsi seseorang muslim hanya sebagai sarana menolong untuk beribadah kepada Allah. Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan, kehalalan, suatu yang harus dikonsumsinya. Para fuqaha menjadikan konsumsi hal-hal yang baik ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama, wajib mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan, dan tidak mengkonsumsi kada ini padahal mampu dan tapi berdampak pada dosa. Dan yang kedua, sunnah, yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seseorang muslim mampu sholat dengan berdiri dan mudah berpuasa. Dan yang ketiga, mubah, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang lebih dari yang sunnah sampai batas kenyang. Dan yang keempat, konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah. Yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seseorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia, sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Ayat 20. Jadi konsumsi Islam akan menjauhkan seseorang dari sifat egois atau anania, sehingga seseorang muslim akan menafkahkan hartanya untuk kerabat terdekat sebaik-baiknya infak, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya. Pesan-pesan moral Al-Quran ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya mengkonsumsi dengan cara yang baik atau halal thayyiban. Ini sekaligus memberikan pemahaman sebaiknya, yaitu tidak diperbolehkan mengkonsumsi dengan cara yang batil. Cara batil ini jelas-jelas melanggar pesan moral Qur'ani. Bahkan dengan cara ini, Al-Quran pun menyindirkan melalui ketidaknormalan dalam mengais rezeki. Berikut ayat-ayat suci Al-Qurannya nanti akan diberikan. Baiklah, itu dari saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Napo, NIM 1841008. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang prinsip dasar konsumsi Islam.
ketika kita berbicara tentang prinsip dasar konsumsi Islam, senantiasa memperhatikan kaidah halal haramnya, komitmen serta konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur agar konsumsi mencapai kemanfaatan konsumen seoptimal mungkin, mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudarat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Arif Pujiono dalam tulisannya yang berjudul Teori Konsumsi Islam, prinsip dasar konsumsi Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip syariah. Di dalam prinsip syariah terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip akidah, prinsip ilmu, dan prinsip amaliyah. Maksud dengan prinsip syariah yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, prinsip akidah. Prinsip akidah yaitu hakikat konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi ini yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta. Yang kedua yaitu prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengonsumsi suatu produk, dia harus tahu bagaimana hukum-hukum serta kaidah-kaidahnya. Yang ketiga yaitu prinsip amaliyah. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah kita ketahui sebelumnya, seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. Serta yang kedua yaitu prinsip kualitas, yaitu sesuatu yang batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Di antaranya yaitu sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu menabung dan investasi. Ketiga adalah prinsip prioritas, di mana prinsip ini berbicara tentang bagaimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu di dalamnya terdapat primer, sekunder, serta tertier. Yang keempat, prinsip sosial, yaitu prinsip yang memperhatikan lingkungan-lingkungan sosial yang berada di sekitar kita sehingga tercapainya keharmonisan hidup dalam masyarakat. Di antaranya adalah kepentingan umat, keteladanan, serta tidak membahayakan bagi orang lain. Yang kelima selanjutnya adalah prinsip lingkungan, serta yang keenam, tidak meniru atau mengikuti perbuatan orang lain. Seorang muslim yang bertakwa tahu bagaimana cara menyikapi hartanya. Pada saat dia memiliki kekuasaan serta keluasan rezeki, dia tahu bahwa pada dasarnya hartanya terdapat bagian untuk orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah. Sebaliknya ketika Allah menetapkan sedikit atau kekurangan harta padanya, dia tetap sabar, qanaah atau merasa cukup, dan sedikit dan tetap bersyukur. Dengan sedikit atau kurangnya harta, dia tetap istiqomah di atas keislamannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada prinsip dasar konsumsi Islam. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Etika konsumsi Islam. Di bidang konsumsi Islam, etika Islam berarti seseorang dengan mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai disebut dalam Al-Qur'an, wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan cara yang sah dan baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Salah satu ciri dalam etika bisnis, etika Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaan. Karenanya, etika konsumsi Islam dapat diklarifikasikan menjadi beberapa aspek sebagai berikut. 1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal, yaitu zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah. Yang pertama, halal, di mana asal
hukum makanan adalah kecuali yang dilarang. Yang kedua, haram, di mana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang seperti babi, darah. Yang berikut proses artinya dalam memprosesnya telah memenuhi kaidah syariah. Misalnya, yang pertama, sebelum makan membaca basmalah, selesai baca hamdalah menggunakan tangan kanan bersih. Yang kedua, cara mendapatkannya dengan tidak dilarang. Misal, riba dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130. Yang kedua, merampas dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Yang ketiga, judi, Quran surat Al-Maidah ayat 91. Yang keempat, menipu mengurangi timbangan, Quran surat Al-Rahman ayat 9. Yang terakhir, tidak menyebut Allah ketika menyembelih, proses tercekik, dipukuli, jatuh, ditanduk kecuali yang sempat disembelih sebelum matinya, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jatuh dari kerugian baik dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir atau bakhil, tapi bertegakkan Al-Furqan ayat 67, serta ketika memiliki kekayaan berlebih harus mau berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah maupun hibah dan wakaf. Ketika kekurangan harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.